Cinta Allah. Telah dikemukakan bahwa dasar kebutuhan kita untuk mencintai terletak pada pengalaman keterpisahan dan kebutuhan untuk mengatasi kegelisahan akan keterpisahan itu dengan pengalaman penyatuan. Dalam bahasa psikologi, bentuk religius dari cinta yang disebut cinta kepada Allah tidaklah berbeda. Ia lahir dari kebutuhan untuk mengatasi keterpisahan dan mencapai penyatuan. Pada kenyataannya, cinta kepada Allah mempunyai bobot dan aspek yang sama dengan cinta manusia, dan sampai pada batas tertentu kita menemukan perbedaan yang sama. Dalam semua agama teistis, baik yang politeistis maupun yang monoteistis, Allah adalah nilai tertinggi, kebajikan yang paling didambakan. Maka makna khusus Allah tergantung pada apa yang menjadi kebajikan paling didambakan bagi seorang pribadi. Pemahaman tentang konsep Allah pun harus mulai dengan analisis tentang struktur karakter pribadi yang menyembah Allah. Sejauh kita ketahui, perkembangan manusia dapat ditandai dengan kelahiran manusia dari alam, dari ibu, dari ikatan darah dan tanah. Pada permulaan sejarah manusia, meskipun telah terlontar kesatuan asal dengan alam, manusia masih melekat dengan ikatan asli ini. Ia mendapatkan rasa amannya dengan kembali atau berpegang pada ikatan asal ini. Ia masih merasa identik dengan dunia binatang dan pepohonan, serta mencoba menemukan kesatuan dengan tetap menyatu dengan dunia alam. Banyak agama primitif menjadi saksi dari tahap perkembangan ini. Seekor binatang ditransformasikan ke dalam bentuk totem, orang mengenakan topeng binatang dalam upacara keagamaan yang sangat hikmat, atau dalam perang, orang menyembah binatang seperti Allah. Pada tahap perkembangan lanjut, ketika kemampuan manusia telah berkembang ke tahap keterampilan tangan dan seni, ketika manusia tidak tergantung secara khusus pada pemberian alam, buah yang ia temukan dan binatang yang ia bunuh, manusia mentransformasikan hasil tangannya sendiri menjadi dewa. Ini adalah tahap penyembahan berhala dari tanah liat, perak, atau emas. Manusia memproyeksikan segala daya kekuatan dan keterampilannya ke dalam hal-hal yang ia buat, dan kemudian penyembahan kecakapan dan hak miliknya ke dalam bentuk yang teralienasi. Masih pada tahap lanjut, manusia memberi bentuk manusia pada para dewanya. Tampak bahwa hal ini bisa terjadi hanya ketika ia telah semakin sadar akan dirinya, dan ketika ia telah menyadari manusia sebagai sesuatu yang paling tinggi dan paling bermartabat di dunia. Dalam fase penyembahan dewa antropomorfis ini, kita menemukan perkembangan dalam dua dimensi. Yang satu mengacu pada sifat wanita atau laki-laki pada para dewa, sedangkan yang lain pada tingkat kematangan yang telah dicapai manusia, dan yang menentukan sifat para dewanya dan sifat cintanya kepada mereka. Pertama-tama, mari kita membicarakan perkembangan dari agama yang berpusat pada ibu sampai agama yang berpusat pada bapak. Menurut penemuan besar dan menentukan dari Bachofen dan Morgan, pada pertengahan abad ke-19, dan meskipun telah muncul berbagai penolakan terhadap temuan mereka dari banyak lingkungan akademis, bisa jadi ada sedikit keraguan bahwa ada fase matriarkal pada agama sebelum fase patriarkal, setidak-tidaknya dalam banyak budaya. Pada fase matriarkal, makhluk paling tinggi adalah ibu. Ia adalah dewi sekaligus pemegang otoritas dalam keluarga dan masyarakat. Untuk memahami hakikat agama matriarkal, kita hanya perlu mengingat apa yang telah dikemukakan tentang hakikat cinta ibu. Cinta ibu tidak bersyarat, sungguh melindungi dan menaungi, karena tidak bersyarat, cinta ibu tidak dapat dikontrol atau diminta. Kehadirannya memberikan perasaan bahagia kepada pribadi yang dicintai. Ketidakhadirannya menimbulkan perasaan kehilangan dan putus asa yang mendalam. Karena ibu mencintai anak-anaknya lantaran mereka adalah anak-anaknya, dan bukan karena mereka baik,
patuh atau memenuhi kehendak dan perintahnya. Cinta ibu didasarkan pada kesetaraan. Semua manusia setara karena mereka adalah anak-anak ibu, karena mereka adalah anak-anak ibu bumi. Tahap evolusi manusia berikutnya, satu-satunya tahap yang kita ketahui dengan seksama dan tidak perlu mengandalkan kesimpulan dan rekonstruksi adalah fase patriarkal. Pada fase ini, ibu diturunkan dari posisi tertinggi dan bapak menjadi makhluk tertinggi dalam agama dan masyarakat. Hakikat cinta bapak adalah bahwa ia menentukan aturan, menegakkan prinsip dan hukum, serta bahwa cinta pada anaknya tergantung pada kepatuhan pihak yang disebut terakhir pada aturan-aturan itu. Anak terbaik yang ia sukai adalah anak yang paling mirip dengan dirinya, yang paling patuh dan yang paling pas untuk menjadi penggantinya sebagai ahli waris hak miliknya. Perkembangan masyarakat patriarkal berjalan seiring dengan perkembangan hak milik pribadi. Akibatnya, masyarakat patriarkal bersifat hierarkis. Kesetaraan antar sesama membuka jalan bagi kompetensi dan perselisihan satu sama lain. Entah membahas budaya Indian, Mesir atau Yunani, atau agama Yahudi, Kristen, atau Islam, kita berada di tengah-tengah dunia patriarkal dengan para dewa laki-laki yang di atasnya ada dewa kepala yang berkuasa, atau di mana semua dewa telah disingkirkan dengan satu pengecualian, yaitu Yang Maha Esa, Allah. Namun karena kerinduan akan cinta ibu tidak dapat dihapuskan dari hati manusia, tidak heran bahwa figur ibu yang mencintai tidak pernah dapat disingkirkan sepenuhnya dari kuil para dewa. Dalam agama Yahudi, aspek ibu dari Allah diperkenalkan kembali, khususnya dalam berbagai aliran mistisisme. Dalam agama Katolik, Bunda dilambangkan sebagai gereja dan Sang Perawan Maria. Bahkan dalam Protestanisme, figur Bunda tidak terhapus penuhnya, meskipun masih tersembunyi. Luther menegaskan prinsip utamanya bahwa tidak ada yang dapat dilakukan manusia untuk memperoleh cinta Allah. Cinta Allah adalah anugerah. Sikap religiusnya adalah mengimani anugerah ini dan menganggap diri kecil dan tak berdaya. Tidak ada perbuatan baik yang dapat mempengaruhi Allah atau membuat Allah mencintai kita, seperti didalilkan oleh doktrin-doktrin Katolik. Di sini kita dapat mengenali bahwa doktrin Katolik tentang perbuatan baik adalah bagian dari gambaran patriarkal. Saya dapat memperoleh cinta Bapak dengan patuh dan memenuhi segala aturannya. Di sisi lain, meskipun karakter patriarkalnya jelas terlihat, doktrin Lutheran mengandung elemen matriarkal yang tersembunyi. Cinta ibu tidak dapat diminta. Ia ada atau tiada, yang dapat saya lakukan hanyalah mengimaninya. Seperti dikatakan kitab Mazmur, Engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku, dan mengubah diri saya menjadi anak yang lemah tak berdaya. Namun inilah keganjilan iman Luther, yaitu bahwa figur ibu telah disingkirkan dari gambaran yang utuh dan digantikan oleh figur bapak. Bukannya kepastian dicintai oleh ibu, keraguan dan pengharapan yang mendalam untuk mendambakan cinta tak bersyarat dari bapak justru menjadi kisah terpenting. Saya harus mendiskusikan perbedaan antara elemen matriarkal dan patriarkal dalam agama ini untuk menunjukkan bahwa karakter cinta kepada Allah tergantung pada bobot aspek matriarkal dan patriarkalnya dalam agama. Aspek patriarkal membuat kita mencintai Allah seperti seorang bapak. Saya beranggapan bahwa ia adil dan tegas, bahwa ia menghukum dan memberi ganjaran, dan bahwa pada akhirnya ia akan memilih saya sebagai anak pilihannya, seperti Allah memilih Abraham, Israel, seperti Ishak memilih Yakub, seperti Allah memilih bangsa pilihannya. Dalam aspek matriarkal pada agama, saya mencintai Allah seperti seorang ibu yang selalu memeluk. Saya meyakini cintanya, tidak peduli apakah saya miskin dan tak berdaya, tidak peduli apakah saya telah berdosa, ia akan mencintai saya. Ia tidak akan pilih kasih kepada anak-anaknya yang lain. Apapun yang terjadi pada saya, ia akan menyelamatkan saya, akan melindungi saya, akan memaafkan saya. Tak pelak cinta saya kepada Allah dan cinta Allah pada saya tidak dapat dipisahkan.
Jika Allah adalah seorang bapak, Ia mencintai saya seperti seorang anak dan saya mencintainya seperti seorang bapak. Jika Allah adalah ibu, cintanya dan cinta saya ditentukan oleh kenyataan ini. Namun, perbedaan antara aspek ibu dan bapak pada cinta Allah ini baru satu faktor dalam menentukan sifat cinta ini. Faktor lainnya adalah tingkat kematangan yang dicapai individu, begitu pula dalam konsepnya tentang Allah dan dalam cintanya kepada Allah. Karena evolusi manusia beralih dari struktur masyarakat dan agama yang berpusat pada ibu ke bapak, kita dapat melacak perkembangan cinta yang semakin matang, terutama dalam perkembangan agama patriarkal. Pada awal perkembangan, kita menemukan Allah yang kejam dan cemburu yang menganggap manusia ciptaannya sebagai hak miliknya dan berhak menggunakannya dengan kehendak apapun. Ini adalah fase agama ketika Allah mengusir manusia dari Taman Firdaus karena makan dari pohon pengetahuan dan kemudian dapat menjadi Allah sendiri. Inilah fase ketika Allah memutuskan untuk menghancurkan umat manusia dengan banjir, karena tidak ada satupun dari mereka yang menyenangkan hatinya. Dengan pengecualian anak pilihannya, Nabi Nuh, inilah fase ketika Allah menuntut Abraham supaya membunuh anak tunggalnya yang dicintainya, Ishak, untuk membuktikan cintanya pada Allah dengan ketaatan penuh. Namun bersamaan dengan itu, dimulailah fase baru. Allah membuat perjanjian dengan Nabi Nuh di mana Allah berjanji tidak akan pernah menghancurkan umat manusia lagi. Suatu perjanjian di mana Ia mengikatkan dirinya sendiri. Tidak hanya dengan janjinya, Ia juga terikat dengan prinsipnya sendiri, yaitu keadilan, dan dengan dasar ini Allah harus mengabulkan permintaan Abraham untuk memberi kesempatan kepada Sodom jika sekurang-kurangnya ada 10 orang jujur. Namun perkembangan berjalan lebih jauh daripada sekedar mentransformasikan Allah dari figur kepala suku yang kejam menjadi seorang bapak yang mencintai, menjadi bapak yang terikat dengan prinsip-prinsip yang didalilkannya sendiri. Perkembangan mengarah pada transformasi Allah dari figur Bapa menjadi simbol prinsip-prinsipnya, yaitu keadilan, kebenaran, dan cinta. Allah adalah kebenaran, Allah adalah keadilan. Dalam perkembangan ini, Allah menjadi pribadi manusia, Bapa. Ia menjadi simbol prinsip kesatuan di balik berbagai macam fenomena, di balik penampakan bunga yang akan tumbuh dari benih spiritual dalam diri manusia. Allah tidak bisa mempunyai nama. Nama selalu menunjukkan sesuatu atau seseorang, sesuatu yang terbatas. Bagaimana Allah bisa mempunyai nama jika Ia bukan seseorang dan bukan sesuatu? Peristiwa yang paling memukul dari perubahan ini terdapat dalam kisah kitab suci tentang wahyu Allah kepada Musa. Ketika Musa mengatakan kepada Allah bahwa orang Yahudi tidak akan percaya bahwa Allah telah mengirim dirinya jika ia tidak dapat memberitahukan nama Allah kepada mereka, atau bagaimana para pemuja berhala dapat memahami Allah yang tak bernama, karena hakikat berhala adalah mempunyai nama. Allah memberikan kelonggaran. Ia mengatakan kepada Musa bahwa namanya adalah Aku adalah Aku. Aku adalah namaku. Aku berarti bahwa Allah tidak terbatas, bukan seseorang, bukan makhluk. Terjemahan yang paling memadai untuk kalimat itu adalah namaku adalah tanpa nama. Larangan untuk membuat gambar Allah, mengucapkan namanya dengan sia-sia, dan pada akhirnya mengucapkan seluruh namanya, mempunyai tujuan yang sama, yaitu membebaskan manusia dari gagasan bahwa Allah seorang Bapa, bahwa Ia adalah seseorang. Dalam perkembangan teologi kemudian, gagasan itu diusung lebih jauh dengan prinsip bahwa seseorang bahkan tidak perlu memberi atribut positif apapun kepada Allah. Menyebut Allah itu bijaksana, kuat, atau baik lagi-lagi menunjukkan bahwa Ia adalah seseorang. Yang dapat saya lakukan hanyalah mengatakan apa yang bukan Allah, menegaskan atribut negatif, mengendalikan bahwa Ia bukan terbatas, bukan tidak baik, bukan tidak adil. Semakin saya tahu apa yang bukan Allah, semakin besar pengetahuan saya tentang Allah. Mengikuti gagasan monoteisme yang semakin matang dengan segala konsekuensinya yang lebih jauh bisa mengarah hanya pada satu kesimpulan. Tidak menyebut nama Allah sama sekali, tidak berbicara tentang Allah.
Maka dalam teologi monoteistis, Allah menjadi apa potensinya? Esa tak bernama, kegagapan yang tak terungkapkan, berkaitan dengan kesatuan yang mendasari jagat yang luar biasa, dasar bagi seluruh kehidupan. Allah menjadi kebenaran, cinta, dan keadilan. Allah adalah aku, karena saya adalah manusia. Cukup jelas bahwa evolusi dari prinsip antropomorfis ke prinsip murni monoteistis ini menimbulkan perbedaan pada hakikat cinta Allah. Allah Abraham dapat dicintai atau ditakuti seperti seorang bapak. Kadangkala pengampunan atau kemarahannya yang menjadi aspek dominan. Karena Allah adalah bapak, saya adalah anak. Saya tidak sepenuhnya lahir dari kehendak autistis akan kemahatahuan dan kemahakuasaan. Saya belum mendapatkan dasar objektif untuk menyadari keterbatasan saya sebagai manusia, ketidaktahuan saya, ketidakberdayaan saya. Sama seperti seorang anak, saya masih menyatakan bahwa harus ada bapak yang menyelamatkan, mengawasi, atau menghukum saya. Bapak yang menyukai saya karena saya patuh, yang dirayu dengan pujian dan marah akibat ketidaktaatan saya. Cukup jelas bahwa dalam perkembangan pribadi, sebagian besar orang tidak mengatasi tahap kanak-kanak ini. Dan karenanya, bagi kebanyakan orang percaya kepada Allah, berarti percaya kepada Bapa yang membantu. Suatu ilusi yang kekanak-kanakan. Meskipun pada kenyataannya, konsep agama ini telah dikuasai oleh beberapa mahaguru tentang manusia dan segelintir orang. Itulah bentuk dominan dari agama. Oleh karena itu, kritik atas gagasan tentang Allah seperti diungkapkan oleh Freud cukup benar. Namun kesalahannya adalah bahwa ia mengabaikan aspek lain dari agama monoteistis dan inti yang sesungguhnya. Logika yang persis mengarah pada negasi terhadap konsep Allah ini. Pribadi yang benar-benar religius jika ia mengikuti hakikat gagasan monoteistis, tidak berdoa untuk apapun, tidak mengharapkan apapun dari Allah. Ia tidak mencintai Allah seperti seorang anak mencintai bapak atau ibunya. Ia mempunyai kerendahan hati untuk merasakan keterbatasannya, sampai pada tingkat menyadari bahwa dirinya tidak mengetahui apapun tentang Allah. Baginya Allah menjadi simbol di mana manusia pada tahap awal evolusinya mengungkapkan totalitas dari apa yang ia perjuangkan. Ranah dunia spiritual yaitu cinta, kebenaran, dan keadilan. Ia mengimani prinsip-prinsip yang menjadi cerminan Allah. Ia memikirkan kebenaran, menghayati cinta dan keadilan, serta menganggap seluruh kehidupannya memang bernilai karena memberi kesempatan kepadanya untuk mencapai kemampuan dirinya sebagai manusia yang terbentang sedemikian luas, sebagai satu-satunya realitas yang bernilai, sebagai satu-satunya objek perhatian utama, dan pada akhirnya ia tidak berbicara tentang Allah, atau bahkan tidak menyebutkan namanya. Maka mencintai Allah, jika ia ingin menggunakan istilah ini, berarti merindukan pencapaian kemampuan penuh untuk mencintai, realisasi makna Allah dalam dirinya. Dari sudut pandang ini, konsekuensi logis dari pemikiran monoteistis adalah negasi terhadap semua teologi, semua pengetahuan tentang Allah. Namun, tetap ada perbedaan antara pandangan non-teologis radikal semacam ini dan sistem non-teistis, seperti kita temukan misalnya pada Buddhisme awal atau Taoisme. Dalam semua sistem teistis, bahkan sistem mistis yang non-teologis, terdapat asumsi tentang realitas ranah spiritual sebagai ranah yang melampaui manusia, memberi makna dan keabsahan pada kemampuan spiritual manusia, serta perjuangannya memperoleh keselamatan dan kelahiran batin. Dalam sistem non-teistis, tidak ada ranah spiritual di luar manusia atau yang melampaui dirinya. Ranah cinta, rasio, dan keadilan menjadi realitas karena manusia mampu mengembangkan kemampuan ini dalam dirinya melalui proses evolusinya. Dalam pandangan ini, hidup tidak mempunyai makna, kecuali makna yang diberikan manusia sendiri padanya. Manusia memang benar-benar seorang diri kecuali karena ia membantu orang lain.
Setelah berbicara tentang cinta Allah, saya ingin menjelaskan bahwa saya sendiri tidak berpikir dengan konsep teistis. Dan bagi saya konsep tentang Allah hanyalah konsep historis di mana manusia mengungkapkan pengalaman tentang kemampuannya yang lebih tinggi, kerinduannya akan kebenaran dan kesatuan pada periode sejarah tertentu. Namun saya juga percaya bahwa konsekuensi dari monoteisme yang ketat dan perhatian utama non-teistis pada realitas spiritual adalah dua pandangan yang, meskipun berbeda, tidak perlu dipertentangkan satu sama lain. Namun pada titik ini muncul dimensi lain dari masalah cinta Allah yang perlu didiskusikan untuk mengukur kompleksitas masalahnya. Saya merujuk pada perbedaan fundamental dalam perilaku agama antara Timur, yaitu Cina dan India, dan Barat. Perbedaan ini dapat diungkapkan dalam kaitannya dengan konsep logika. Sejak Aristoteles, dunia Barat mengikuti prinsip logika filsafat Aristotelesian. Logika ini didasarkan pada hukuman identitas yang menyatakan bahwa A adalah A, hukum kontradiksi, atau A bukan non-A. Dan hukum tidak ada jalan tengah atau A tidak dapat menjadi A dan non-A juga A atau bukan non-A. Aristoteles menerangkan posisinya dengan sangat jelas dalam kalimat berikut ini. Hal yang sama pada waktu yang sama tidak mungkin menjadi milik dan bukan milik hal yang sama serta dalam segi yang sama. Dan distingsi lain apapun yang mungkin kita tambahkan untuk mempertemukan berbagai keberatan dialektis, silakan ditambahkan. Maka inilah yang paling pasti dari semua prinsip. Aksioma logika Aristotelesian begitu mengilhami kebiasaan berpikir kita sehingga dirasa lumrah dan terbukti dengan sendirinya. Sementara di sisi lain, pernyataan bahwa X adalah A dan bukan A terkesan omong kosong. Tentu pernyataan tersebut mengacu pada X di saat tertentu, bukan pada X sekarang dan X nanti, atau satu aspek dari X terhadap aspek lain. Berbalikan dengan logika Aristotelesian adalah apa yang mungkin disebut logika paradoksikal, yang mengasumsikan bahwa A dan non-A tidak saling meniadakan seperti sebutan X. Logika paradoksikal adalah logika utama dalam pemikiran Cina dan India, dalam filsafat Heraklitus, dan kemudian kembali di bawah tajuk dialektika menjadi filsafat Hegel dan Marx. Prinsip umum logika paradoksikal telah digambarkan dengan jelas oleh Lao Tse. Kata-kata yang tepat benar terlihat paradoksikal, dan oleh Chuang Tzu yang satu adalah satu. Yang bukan satu juga satu. Formulasi logika paradoksikal ini berbentuk positif. Itu ada dan tidak ada. Formulasi lain berbentuk negatif, bukan ini atau bukan itu. Bentuk pemikiran untuk yang pertama kita temukan dalam pemikiran Taoistis dalam Heraklitus dan kembali dalam dialektika Hegelian. Formulasi yang disebutkan terakhir sering muncul dalam filsafat India. Meskipun penjelasan yang lebih terperinci tentang perbedaan antara logika Aristotelesian dan logika paradoksikal melampaui lingkup buku ini, saya akan memberikan sedikit ilustrasi untuk membuat prinsip tersebut lebih dapat dipahami. Logika paradoksikal dalam pemikiran Barat mempunyai bentuk filsafat paling awalnya dalam filsafat Heraklitus. Ia mengasumsikan konflik di antara hal-hal yang berlawanan merupakan basis bagi seluruh kehidupan. Mereka tidak paham, katanya, bahwa Yang Maha Esa yang berkonflik di dalam dirinya sendiri, identik dengan dirinya. Keselarasan yang berkonflik, seperti pada busur dan harpa. Atau lebih jelas lagi, kita menyelami sungai yang sama, tetapi tidak sama. Itu kita dan itu bukan kita. Atau yang satu dan yang sama mewujudkan dirinya dalam hal-hal seperti hidup dan mati, bangun dan tidur, muda dan tua. Dalam filsafat Lao Tse, gagasan yang sama diungkapkan dalam bentuk yang lebih puitis. Contoh khas dari pemikiran paradoksikal Taois adalah pernyataan berikut ini.
Daya berat adalah akar dari daya ringan. Keheningan adalah pengatur gerakan. Atau tahu dalam latihan rutin tidak melakukan apa-apa dan karenanya tidak ada satupun yang tidak ia lakukan. Atau perkataan saya sangat mudah untuk dipahami dan sangat mudah untuk dipraktikkan. Tetapi tidak seorang pun di dunia ini yang mampu memahami dan mampu mempraktikannya. Dalam pemikiran Taois, sama seperti pemikiran India dan Socrates, langkah tertinggi yang dapat dicapai oleh pemikiran adalah mengetahui bahwa kita tidak tahu. Tahu tetapi kita berpikir tidak tahu adalah pencapaian yang tertinggi, dan tidak tahu atau tetapi berpikir kita tahu adalah suatu penyakit. Persis karena filsafat seperti inilah Allah tertinggi tidak diberi nama. Realitas tertinggi yang Maha Esa tidak dapat ditangkap dalam perkataan atau pemikiran. Dikatakan oleh Lao Tse, tahu yang dapat diinjak-injak bukanlah tahu yang abadi dan kekal. Nama yang dapat dikatakan bukanlah nama yang abadi dan kekal, atau dalam formulasi yang berbeda kita melihatnya dan kita tidak melihatnya, dan kita menyebutnya yang kekal. Kita mendengarkannya dan kita tidak mendengarnya, dan kita menyebutnya yang tak terdengar. Kita mencoba menangkapnya dan kita tidak menggenggamnya, dan kita menyebutnya yang halus. Dengan tiga sifat ini kita tidak dapat menggambarkannya, dan karenanya kita memadukannya sekaligus dan membuahkan yang Maha Esa. Dan formulasi lain untuk gagasan yang sama, ia yang tahu atau tahu, tidak suka berbicara mengenainya, ia yang meskipun baru akan berbicara mengenainya tidak mengetahuinya. Filsafat Brahmanis memperhatikan hubungan antara keragaman atau fenomena dan kesatuan atau Brahmana. Namun filsafat paradoksikal baik di India maupun Cina seharusnya tidak dirancukan dengan pandangan dualistis. Keselarasan atau kesatuan tersusun dari posisi yang berkonflik. Sejak semula, pemikiran Brahmanis terpusat di seputar paradoks berbagai antagonisme yang berlangsung bersamaan, tetapi merupakan identitas dari kekuatan dan bentuk nyata dunia yang fenomenal. Kekuatan tertinggi di jagat raya dan dalam diri manusia melampaui wilayah konseptual dan indera. Itu berarti bukan ini atau bukan itu. Namun seperti dikatakan Zimmer, tidak ada antagonisme antara yang nyata dan yang tidak nyata dalam realisasi non-dualistis yang sempurna ini. Dalam pencarian kesatuan di balik keragaman, para pemikir Brahman sampai pada kesimpulan bahwa pasangan yang dirasakan bertentangan mencerminkan sifat dari bukan apa-apa, melainkan pikiran yang merasakan. Pikiran yang merasakan harus melampaui dirinya sendiri jika harus mencapai realitas yang sesungguhnya. Pertentangan adalah kategori pikiran manusia, bukan di dalam elemen realitas itu sendiri. Dalam Rig Veda, prinsip-prinsip ini diungkapkan dalam bentuk berikut. Saya adalah dua, kekuatan hidup dan material hidup, dua sekaligus. Konsekuensi pokok dari gagasan bahwa pikiran hanya dapat merasakan dalam kontradiksi-kontradiksi menemukan rangkaian yang justru lebih drastis dalam pemikiran Vedastis yang mendalilkan bahwa pikiran dengan segala distingsinya yang baik adalah semata-mata horizon, ketidaktahuan yang lebih halus, bahkan pada kenyataannya paling halus dari semua alat maya yang memperdaya. Logika paradoksikal mempunyai hubungan penting dengan konsep tentang Allah. Karena Allah mencerminkan realitas tertinggi dan karena pikiran manusia merasakan realitas dalam kontradiksi-kontradiksi, tidak ada pernyataan positif yang dapat dibuat tentang Allah. Dalam Vedanta, gagasan tentang Allah yang Maha Tahu dan Maha Kuasa dipandang sebagai bentuk ketidaktahuan tertinggi. Di sini kita melihat hubungan dengan ketiadaan nama dari yang dua. Sebutan Allah tanpa nama yang mewahyukan dirinya kepada Musa. Ketiadaan absolut menurut Meister Eckhart. Manusia hanya dapat mengetahui negasi, tidak pernah tahu posisi realitas tertinggi. Sementara itu, manusia tidak dapat mengetahui apa Allah itu, meskipun ia sangat sadar dengan apa yang bukan Allah.
Maka karena tidak terpuaskan oleh jawaban apapun, pikiran bersorak menuntut yang paling baik dari segalanya. Bagi Meister Eckhart, esa yang ilahi adalah negasi terhadap berbagai negasi dan penyangkalan terhadap berbagai penyangkalan. Setiap ciptaan mengandung negasi. Yang satu menyangkal bahwa ia adalah yang lain. Bagi Meister Eckhart, konsekuensi lebih jauhnya hanyalah bahwa Allah adalah ketiadaan absolut. Begitu juga bagi Kabbalah, realitas tertinggi adalah Ein Sof, esa tak terbatas. Saya telah mendiskusikan perbedaan antara logika Aristotelesian dan logika paradoksikal untuk menyiapkan dasar bagi perbedaan penting dalam konsep tentang cinta kepada Allah. Para guru logika paradoksikal mengatakan bahwa manusia dapat merasakan realitas hanya dalam kontradiksi-kontradiksi dan tidak pernah dapat merasakan realitas kesatuan yang esa itu sendiri dalam pikiran. Hal ini mengakibatkan seorang tidak mencari dengan tujuan untuk menemukan jawaban dalam pikiran. Pikiran hanya dapat mengarahkan kita pada pengetahuan yang tidak dapat memberikan jawaban tertinggi kepada kita. Dunia pikiran hanya menangkap dalam paradoks. Satu-satunya jalan agar dunia ini akhirnya dapat digenggam tidak terletak pada pikiran, melainkan dalam tindakan. Dalam pengalaman kesatuan. Oleh karena itu, logika paradoksikal mengarah pada kesimpulan bahwa cinta Allah bukanlah pengetahuan tentang Allah dalam pikiran, ataupun pikiran tentang cinta seseorang kepada Allah, melainkan tindakan mengalami kesatuan dengan Allah. Hal ini mengarah ke penekanan pada jalan hidup yang benar. Seluruh kehidupan, setiap tindakan kecil dan penting dicurahkan demi pengetahuan tentang Allah, tetapi bukan pengetahuan dalam pikiran yang benar, melainkan dalam tindakan yang benar. Hal ini dapat dilihat dengan jelas dalam agama-agama Timur. Dalam Brahmanisme dan Buddhisme secara Taoisme, tujuan utama agama bukanlah kepercayaan yang benar, melainkan tindakan yang benar. Kita menemukan penekanan yang sama dalam agama Yahudi. Hampir tidak ada perselisihan tentang kepercayaan dalam tradisi Yahudi. Satu pengecualian penting, yaitu perbedaan antara kaum Farisi dan kaum Saduki. Pada dasarnya merupakan perbedaan antara dua kelas sosial yang bertentangan. Penekanan agama Yahudi, khususnya sejak awal abad ini, terletak pada jalan hidup yang benar. Halakha atau kata ini sungguhnya mempunyai makna yang sama dengan Tao. Dalam sejarah modern, prinsip yang sama terungkap dalam pemikiran Spinoza, Marx, dan Freud. Dalam filsafat Spinoza, penekanannya beralih dari kepercayaan yang benar ke perilaku hidup. Marx menyebutkan prinsip yang sama ketika mengatakan para filsuf menafsirkan dunia dengan berbagai cara yang berbeda. Tugasnya adalah mengubahnya. Logika paradoksikal Freud mengarahkannya pada proses tetapi psikoanalisis, pendalaman, pengalaman tentang diri sendiri. Dari sudut logika paradoksikal, penekanannya bukanlah pada pikiran, melainkan pada tindakan. Sikap ini mempunyai beberapa konsekuensi lain. Pertama, sikap itu mengarah pada toleransi yang kita temukan dalam perkembangan agama di India dan Cina. Jika pikiran yang benar bukanlah kebenaran tinggi dan bukan jalan keselamatan, tidak ada alasan untuk bertikai dengan orang lain yang pemikirannya mempunyai formulasi berbeda. Toleransi ini diungkapkan dengan indah dalam kisah tentang beberapa orang buta yang diminta menggambarkan seekor gajah. Yang satu memegang belalai dan mengatakan binatang ini seperti pipa air. Yang lain memegang kuping dan mengatakan binatang ini seperti kipas. Yang ketiga memegang kaki dan menggambarkan binatang itu seperti tiang. Kedua pandangan paradoksikal ini lebih mengarah ke penekanan pada manusia yang bertransformasi daripada perkembangan dogma di satu sisi dan ilmu di sisi lain. Dari pandangan India, Cina, dan mistis, tugas religius manusia bukanlah berpikir benar, melainkan bertindak benar dan atau menjadi satu dengan Yang Maha Esa.
dalam tindakan meditasi yang terkonsentrasi. Dalam arus utama pemikiran barat yang berlaku adalah sebaliknya. Karena seseorang berharap menemukan kebenaran tertinggi dalam pikiran yang benar, penekanan terbesar adalah pada pikiran, meskipun tindakan yang benar juga dianggap penting. Dalam perkembangan agama, hal ini mengarah pada formulasi dogma, perbantahan yang tidak berkesudahan tentang formulasi dogma, dan tidak adanya toleransi terhadap non-penganut atau bid'ah. Lebih jauh lagi, hal itu mengarah ke penekanan pada percaya kepada Allah sebagai tujuan utama sikap religius. Hal ini tentu tidak berarti juga tidak ada konsep bahwa seseorang harus hidup dengan benar. Namun, pribadi yang percaya kepada Allah meskipun tidak menghayati Allah merasa dirinya lebih unggul daripada pribadi yang menghayati Allah tetapi tidak percaya kepadanya. Penekanan pada pikiran juga mempunyai konsekuensi lain yang sangat penting dan bersifat historis. Gagasan bahwa seorang dapat menemukan kebenaran dalam pikiran tidak hanya berpengaruh pada dogma, tetapi juga pada ilmu. Dalam pikiran ilmiah, pikiran yang benar adalah bahwa semua hal penting, baik dari aspek kejujuran intelektual maupun dari aspek penerapan pikiran ilmiah ke dalam praktek, yaitu teknik. Singkatnya, pikiran paradoksikal mengarah pada toleransi dan upaya menuju transformasi diri. Pandangan Aristotelesian mengarah pada dogma dan ilmu, pada gereja Katolik dan pada penemuan tenaga atom. Konsekuensi dari perbedaan antara dua pandangan ini terhadap masalah cinta Allah telah dijelaskan secara implisit dan hanya perlu dirangkum secara singkat. Dalam sistem agama barat yang dominan, cinta kepada Allah pada dasarnya sama dengan kepercayaan kepada Allah, pada eksistensi Allah, keadilan Allah, cinta Allah. Cinta Allah pada dasarnya merupakan pengalaman pikiran. Dalam agama-agama timur dan mistisisme, cinta Allah adalah pengalaman perasaan yang mendalam akan kesatuan yang tidak terpisahkan dengan ungkapan cinta dalam setiap tindakan hidup. Formulasi yang paling radikal telah dibuat untuk tujuan ini oleh Meister Eckhart. Maka jika saya berubah menjadi Allah dan ia menyatukan saya dengan dirinya sendiri dan karenanya menghayati Allah, tidak ada perbedaan di antara kami. Beberapa orang membayangkan bahwa mereka akan menjumpai Allah, seolah-olah ia berdiri di sana dan mereka di sini. Tetapi sungguhnya tidaklah demikian. Allah dan saya, kami adalah satu. Dengan mengetahui Allah, saya membawanya kepada diri saya. Dengan mencintai Allah, saya memasuki dirinya. Sekarang kita bisa kembali pada kesejajaran penting antara cinta kepada orang tua dan cinta kepada Allah. Anak memulai kehidupannya dengan melekat pada ibunya sebagai dasar dari segala keberadaan. Ia merasa tidak berdaya dan memerlukan cinta ibu yang serba menaungi. Ia kemudian beralih kepada Bapa sebagai pusat afeksinya yang baru. Bapa menjadi prinsip penuntun pikiran dan tindakan. Pada tahap ini, ia didorong oleh kebutuhan untuk mendapatkan pujian dan untuk menghindari ketersinggungan bapaknya. Pada tahap yang benar-benar dewasa ini, ia membebaskan dirinya dari pribadi ibu dan bapak sebagai kekuatan yang melindungi dan memerintah. Ia telah membangun prinsip-prinsip ibu dan bapak di dalam dirinya sendiri. Ia telah menjadi bapak dan ibunya sendiri. Ia adalah bapak dan ibu. Dalam sejarah umat manusia, kita menyaksikan dan dapat mengantisipasi perkembangan yang sama. Mulai dari cinta kepada Allah sebagai kelekatan tak berdaya dengan Allah Ibu, melewati kelekatan kepatuhan kepada Allah Bapa, ke tahap dewasa di mana Allah menjadi kekuatan di luar, di mana manusia telah memasukkan prinsip-prinsip cinta dan keadilan ke dalam dirinya, di mana ia telah menjadi satu dengan Allah dan akhirnya sampai pada titik di mana ia berbicara tentang Allah hanya dalam makna puitis dan simbolis. Dengan demikian, cinta kepada Allah tidak dipisahkan dari cinta kepada orang tua.
Jika seorang tidak lepas dari kelekatan darah dengan ibu, klan, bangsa, jika ia mempertahankan ketergantungan yang kekanak-kanakan pada bapak yang menghukum dan memberi ganjaran ataupun otoritas lain, ia tidak dapat mengembangkan cinta yang lebih dewasa kepada Allah. Maka agamanya adalah agama fase awal di mana Allah dialami sebagai ibu yang serba melindungi atau bapak yang menghukum, mengganjar. Dalam agama kontemporer, kita menemukan bahwa semua fase tersebut dari perkembangan yang paling awal dan primitif hingga perkembangan yang paling tinggi masih ada. Kata Allah menunjukkan kepala suku dan ketiadaan absolut. Begitu pula setiap individu yang mempertahankan, seperti ditunjukkan oleh Freud, seluruh tahap dari semenjak bayi yang tak berdaya di dalam dirinya, di dalam ketidaksadarannya. Pertanyaannya adalah, untuk apa ia tumbuh? Satu hal yang pasti, sifat cintanya kepada Allah berkaitan dengan sifat cintanya kepada manusia. Dan lebih dari itu, kualitas real cintanya pada Allah dan manusia seringkali tidak disadari, tertutup dan dirasionalisasikan dengan pikiran yang lebih dewasa tentang apa arti cintanya. Lebih dari itu, meskipun ditanamkan secara langsung dalam hubungannya dengan keluarganya, pada analisis terakhir, cinta kepada manusia ditentukan oleh struktur masyarakat di mana ia tinggal. Jika struktur sosialnya adalah struktur penundukan pada otoritas-otoritas yang jelas ataupun otoritas pasar dan opini publik yang anonim, konsepnya tentang Allah pasti adalah konsep yang bersifat kekanak-kanakan dan sama sekali tidak dewasa, yang bibit-bibitnya ditemukan dalam sejarah agama monoteistis.